Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang teori penerjemahan, khususnya teori terkait dengan pergeseran bentuk dan makna bagian kedua. Minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang pergeseran dalam terjemahan, mulai dari landasan teoritis, dari mulai contoh kasus, kemudian sampai kepada jenis-jenis pergeseran bentuk dan makna. Perlu kawan-kawan ingat bahwasanya ada 4 macam jenis pergeseran. Yang pertama, pergeseran pada tataran morfem. Teman-teman, alhamdulillah kemarin sudah mencari dalam tugas terstruktur dan juga pergeseran pada tataran sintaksis, yaitu pergeseran dari satuan bahasa. Ya, kemarin ada dari pergeseran dari kata menjadi frasa, kemudian ada sintaksis, ada 5 macam ya kawan-kawan ya. Kata menjadi frasa, frasa menjadi klausa, frasa ke kalimat, klausa ke kalimat, kemudian kalimat ke wacana yang paling tinggi. Pergeseran dari kata ke frasa, ada contoh nama-nama anak hewan dalam bahasa Jawa, itu sebagai contoh yang sering digunakan. Ada frasa ke klausa, ada frasa ke kalimat, ada pergeseran dari klausa ke kalimat, terus juga nanti ada pergeseran kalimat ke wacana yang paling tinggi. Baik teman-teman yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji pergeseran yang ketiga, yaitu pergeseran pada kategori kata. Nah, ini kata kuncinya ada di kategori ini kawan-kawan. Kalau yang sebelumnya terkait satuan bahasa, kalau ini kategorinya. Nah, jenis pergeseran pada tataran struktur ya yang sudah kita pelajari kemarin, pada kategori kata pun dapat terjadi pada proses penerjemahan. Seperti, nah kalau yang kategori itu dari nomina menjadi adjektiva, atau pergeseran dari nomina ke verba. Jadi kata benda dalam bahasa sumber bergeser menjadi adjektiva dalam bahasa sasaran. Dalam bahasa sumber bentuknya kata benda atau nomina diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran malah menjadi verba. Nah, ini namanya pergeseran pada tataran kategori. Ingat ya, kategori atau kelas katanya. Nah, ini penting untuk dikaji teman-teman. Apakah memungkinkan Pak ada temuan lain? Mungkin jika nanti dalam kawan-kawan dalam penelitian ada kategori yang berbeda, atau mungkin sebaliknya dari adjektiva ke nomina atau verba ke nomina, itu juga dimungkinkan. Pergeseran dari verba menjadi nomina, adjektiva ke nomina, atau sebaliknya. Atau nomina tetap menjadi nomina, tidak bergeser ya. Kalau nomina ke verba nanti bergeser. Nah, itu semuanya perlu dikaji dalam penelitian. Jadi ini mungkin jenisnya bisa menyesuaikan dengan struktur bahasa, karena struktur bahasa itu antara bahasa yang satu, bahasa sumber dengan bahasa sasaran itu berbeda, maka dimungkinkan terjadi pergeseran. Nah, contohnya ini teman-teman, mohon diingat pergeseran dari kelas kata nomina atau kata benda menjadi adjektiva atau kata sifat. Contohnya, he is in good health. Health di sini ya. He is in good health. Kan ini good itu baik ya. Dia dalam keadaan sehat gitu ya. Dia dalam keadaan sehat atau dia sehat. Nah, yang dalam bahasa Inggris health itu adalah nomina, dalam bahasa sasaran atau bahasa Indonesia health itu bergeser menjadi kata sifat. Sehat itu kan kata sifat, dia sehat gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita berbicara a good health gitu ya, health di sini posisinya adalah sebagai kata benda. He is in danger. Dia dalam bahaya gitu ya. Dia dalam bahaya. Danger di sini kata benda. Noun kalau dalam bahasa sasaran diterjemahkan menjadi dia dalam keadaan berbahaya. Nah, ini sangat mungkin sekali diterjemahkan seperti itu. He is in doubt. Dia ragu-ragu. Ya kan? Doubt itu dalam bahasa Inggris artinya adalah ragu-ragu, tapi posisinya sebagai kata benda.
dia dalam keadaan ragu-ragu gitu ya, atau dia ragu-ragu. Nah, ragu-ragu di sini dalam bahasa Indonesia menjadi adjektiva. Dalam bahasa Arab biasanya wazan faula itu bentuknya kata kerja, nanti geser menjadi kata sifat juga bisa. Faula, karuma gitu misalkan ya, karuma, faula, karuma al-ustadzu, diterjemahkan ustadz itu mulia atau guru itu mulia gitu ya. Mulia itu kan adjektiva, kata sifat. Tapi kalau karuma, faula, banyak ya, itu nanti menjadi salah satu contoh dari pergeseran kata kerja menjadi adjektiva. Itu dimungkinkan nanti. Nah, maka harus melihat struktur kondisi bahasanya. Baik, selanjutnya pergeseran dari nomina ke verba. Sekarang bentuknya dari bahasa sumber itu nomina, diterjemahkan malah menjadi kata kerja. Contohnya, we had a very long talk. Kita memiliki pembicaraan yang cukup panjang gitu ya. Diterjemahkan oleh penerjemah menjadi kami berbicara lama sekali. Nah, berbicara ini kan kata kerja. Berbicara itu kata kerja, maka di sini geser dari nomina menjadi verba. They quarrel. They are quarrel, mungkin gitu ya. Quarrel. Quarrel itu adalah bertengkar ya kan, pertengkaran. Nah, ini diterjemahkan menjadi mereka bertengkar. They are in a quarrel, mungkin ini anunya ya, kalimat lengkapnya. Jadi mereka itu kalau quarrel dalam kata bahasa sumbernya itu adalah pertengkaran, diterjemahkan menjadi mereka bertengkar. Have you met John before? No, we are strangers. Apa kamu sudah pernah ketemu dengan John sebelumnya? Tidak, kami adalah orang asing. Strangers itu kan orang asing ya. Diterjemahkan menjadi kami tidak saling mengenal. Loh, mengenalnya di sini kan kata kerja. Strangers itu kan orang asing, itu kan nomina dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan menjadi kata kerja. Bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi bergeser, yang di sini kata benda, yang di bahasa sasaran menjadi kata kerja. They had a quarrel. They had a quarrel. They had a quarrel nih ya. They had a quarrel ya. Bentuknya yang lengkap ya. They had a quarrel. Kalau cuma they a quarrel gini kan salah, ini tidak lengkap. They had a quarrel itu diterjemahkan menjadi they quarreled. Nah, ini juga contoh penerjemahan dalam bahasa yang sama itu kan kawan ya. Nah, ini they had a quarrel diterjemahkan menjadi they quarreled gitu. Dari kata benda dalam bahasa sumber diterjemahkan menjadi kata kerja dalam bahasa sasaran. Baik. Dalam satu bahasa, suatu konsep dapat dinyatakan dengan kelas kata yang berbeda. Contohnya itu ya, dalam satu bahasa, they had a quarrel. Di sini quarrel itu kata benda. Sama-sama bahasa Inggrisnya ini diterjemahkan menjadi they quarrel. I had a very long talk with him. I talked with him for a very long time. Talk di sini adalah bentuknya kata benda, diterjemahkan menjadi I talked with him for a very long time. Diterjemahkan menjadi kata kerja. Nah, ini. Baik, yang terakhir adalah pergeseran pada tataran semantik. Semantik itu apa? Semantik itu pada tataran makna. Nah, ini sudah masuk kepada yang paling akhir ya, cukup susah nih. Tapi nanti bisa kita lihat karena terkait dengan budaya. Pergeseran semantik ya, di samping kemungkinan terjadinya pergeseran di bidang struktur atau bentuk dan kategori kata, pergeseran pun bisa terjadi di bidang semantik. Jadi dimungkinkan ya terjadi dalam kategori semantik, tidak hanya dalam bentuk strukturnya saja. Nah, biasanya terkait dengan sudut pandang dan budaya. Pergeseran serupa itu terjadi karena perbedaan sudut pandang. Jadi sudut pandangnya antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran itu berbeda. Kalau tidak terkait dengan sudut pandang, biasanya terkait dengan budaya. Budaya bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda. Sudut pandang orang Arab dengan orang Indonesia itu berbeda. Nah, maka dari hal itulah
terjadi namanya pergeseran semantik atau pergeseran makna. Pergeseran di bidang makna ini pun mengakibatkan bahwa tidaklah selalu mungkin memindahkan makna yang terdapat di dalam teks atau bahasa sumber ke dalam teks atau bahasa sasaran secara tepat atau utuh. Ya, lagi-lagi dikarenakan ada perbedaan sudut pandang, ada perbedaan budaya, maka kemungkinan untuk secara tepat atau utuh itu memang susah dalam penerjemahan, tapi tidak apa-apa, itu salah satu solusinya. Yang paling penting adalah langkah pemadanan itu bisa berjalan dengan baik. La transmission originally do message ya paired to George Quelquichos and traduction. Bahasa asing ini ya, dalam pengalian pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran selalu saja ada yang hilang. Nah, nanti dalam teorinya makanya ada loss and gain itu ya. Loss itu hilang, gain itu mendapatkan atau menambahkan ya. Karena dalam pengalian pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran itu dimungkinkan nanti ada unsur yang hilang gitu ya biasanya ya. Bukan berarti penerjemahnya tidak menerjemahkan, mungkin karena beberapa faktor ya, karena untuk mencari padanannya agak susah, atau mungkin ada sudut pandang semantik yang lebih singkat, lebih padat, akhirnya ada beberapa unsur yang hilang. Nah, jenis pergeseran semantik ada dua, mohon diingat teman-teman ya. Yang semantik itu ada dua. Yang pertama, pergeseran dari makna generik menuju ke makna spesifik. Generik itu umum, spesifik itu khusus. Jadi geser dari makna yang sifatnya umum menjadi makna yang lebih khusus. Atau, nah ini dimungkinkan juga adanya temuan yang bergeser sebaliknya. Nah, makanya perlu melakukan penelitian. Teman-teman harus membuka buku terjemahan dan buku bahasa sumbernya supaya nanti menemukan data baru namanya. Nah, jadi yang pertama geser dari makna generik ke makna spesifik, atau dimungkinkan nanti geser dari makna spesifik menuju makna generik. Yang kedua, pergeseran makna karena perbedaan sudut pandang budaya. Jadi yang pergeseran semantik itu ada dua macam. Yang pertama generik ke spesifik, yang kedua karena sudut pandang budaya. Baik, yang pertama pergeseran dari makna generik ya umum menuju ke spesifik atau sebaliknya. Pergeseran ini terjadi karena ada kalanya padanan yang sangat tepat sebuah kata di dalam bahasa sumber tidak terdapat di dalam bahasa sasaran. Maka ditemukan makna yang sifatnya itu berubah ya, dari makna yang umum menjadi makna yang khusus, atau dari makna yang khusus nanti menjadi makna yang umum. Kalau khusus umum itu contohnya yang paling mudah menerjemahkan kata becak. Becak itu kan spesifik ya, diterjemahkan menjadi kendaraan, itu bisa, itu lebih umum jadinya ya. Karena untuk menerjemahkan kata becak itu mungkin susah di dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka dicari hal yang lebih umum, itu juga boleh. Nah, makna generik dan spesifik, misalnya kata bahasa sumber mempunyai makna generik dan padanan kata tersebut dalam bahasa sasaran tidak mengacu kepada makna yang generik, tetapi kepada makna yang lebih spesifik. Jadi penyesuaian yang harus dilakukan ialah dari makna generik kepada makna yang spesifik atau sebaliknya. Maka harus menyesuaikan generik dan spesifik itu sampai ditemukan makna padanan yang sesuai. Dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia generik diterjemahkan menjadi Inggris spesifik. Contohnya ini kaki itu ya. Kaki itu kan bagiannya lebih umum ya. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi leg atau foot. Tangan itu kan hand ya, lebih umum ya, lebih superordinat ya, lebih umum, diterjemahkan menjadi subordinatnya. Bagian-bagian dari tangan itu kan ada arm atau hand ya. Ini lanjutannya ke sini ya, arm atau hand. Tapi dalam bahasa Indonesia itu tangan gitu ya. Tangan itu nanti bisa arm, bisa hand gitu dalam bahasa Inggris. Kaki itu ya, yang lebih umum diterjemahkan menjadi leg atau foot, menjadi lebih spesifik. Taunya spesifik dari mana dan umum? Biasanya yang spesifik ini bagian dari yang general ini. Arm atau hand itu kan bagian dari tangan. Nah, sehingga kita bisa mengetahui spesifik. Makanan itu nanti kan ada banyak ya. Makanan itu nanti ada spesifiknya apa gitu ya. Makanan yang direbus atau makanan yang digoreng gitu ya, nanti sebagai bagian dari makanan tersebut misalkan. Nah, jadi yang generik itu yang umum sifatnya nanti mempunyai sub atau bagian-bagian yang spesifik.
Dalam bahasa Jawa ada kata paman ya, dalam bahasa Indonesia ya umum ya, diterjemahkan menjadi paklik atau pakde. Nah, itu kan termasuk yang spesifik ya kan. Spesifiknya kalau di bahasa Jawa punya ini ada paklik ya, ada pakde misalkan seperti itu. Ini adalah bagian dari paman itu misalkan. Nah, ini berarti mana yang umum, paklik atau pakde ini menjadi mana yang khusus. Dalam bahasa Batak misalkan ada paman itu bisa disebut dengan tulang, amang, boru atau amang uda. Nah, ini termasuk pergeseran makna dari makna generik kepada makna spesifik. Ini unik ya dalam bahasa Jawa itu kita memiliki kosakata ini ya, yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia karena sifatnya yang ini adalah umum. Baik, selanjutnya dalam bahasa Inggris itu ada kata brother itu ya, misalkan ya diterjemahkan menjadi adik laki-laki atau kakak laki-laki ya kan. Sibling itu jadi adik atau kakak gitu ya. Nah, brother itu kan yes, umum ya, saudara laki-laki gitu ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan punya adik, adiknya itu mungkin jenis kelaminnya laki-laki, punya kakak juga laki-laki gitu ya. Nah, adik dan kakak itu kan bagian dari brother itu ya. Di bahasa Inggris itu lebih umum ya, kalau untuk anak laki-laki gitu ya, saudara laki-laki itu lebih umum. Diterjemahkan di bahasa Indonesia bisa adiknya kalau umurnya lebih muda gitu ya, atau kakaknya kalau umurnya nanti lebih tua. Sama halnya dengan kata sister, saudara perempuan itu ya, nanti ada adik perempuan, ada kakak perempuan. Nah, ini menjadi salah satu, dengan belajar pergeseran makna ini kita akan tahu karakter kosakata dalam bahasa. Ya, dalam bahasa Inggris misalnya kita tahu bahwasanya kata saudara itu diversitasnya pada gendernya ya. Brother, sister gitu ya, laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada yang secara umur pembedanya seperti spesifik di bahasa Indonesia, ada adik, ada kakak gitu ya. Sehingga nanti kalau diterjemahkan bisa adik laki-laki, bisa kakak laki-laki, bisa adik perempuan atau kakak perempuan. Leg atau foot ya, jika kita menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris leg atau foot ke dalam bahasa Indonesia, maka padanan yang paling dekat untuk kedua kata tersebut adalah kaki. Dalam bahasa Indonesia ini ya, sudah mewakili kata leg atau foot. Jadi kita bergerak dari makna yang spesifik ke makna yang generik. Sifatnya seperti itu ya, dari spesifik leg, foot, ini kan spesifik menuju ke kaki yang sifatnya lebih generik ya, lebih umum. Jadi bergerak dari makna yang spesifik ke makna yang generik. Dalam bahasa Indonesia, konsep leg dan foot dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan satu kata yang bermakna lebih generik, yaitu kaki. Misalkan seperti itu. Karena bahasa Inggris ternyata untuk kata kaki itu nanti ada pembeda, bisa leg, nanti bisa foot. Selanjutnya kata gogor ini ya, pada kata bahasa Jawa, gogor itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, yang juga terdiri dari satu kata. Kata itu harus diterjemahkan dengan frasa anak harimau. Pergeseran terjadi di sini ialah dari spesifik gogor yang ke generik atau anak ya, ditambah dengan keterangan harimau. Jadi ada istilah gogor itu ya adalah anak harimau. Sebenarnya pada intinya artinya adalah anak ya secara umum ya, tapi ditambahkan anak hewan yang mana gitu ya, maka diterjemahkan menjadi anak harimau. Itu lebih spesifik. Gogornya sendiri itu lebih umum. Kata move, pergeseran makna pada tataran verba seperti pada kata bergeser, beringsut, berpindah dalam bahasa Indonesia. Itu mempunyai makna yang lebih spesifik ya, dari mana kata bergerak. Bergerak itu kan ada perpindahan ya, dari titik X menuju titik Y gitu ya. Nah, bergeraknya pindah itu kalau dalam bahasa Indonesia punya kata yang spesifik. Bisa sifatnya itu bergeser, bisa beringsut namanya, dan juga bisa berpindah. Semuanya ini kan mengandung makna kata bergerak atau perpindahan ya. Nah, tapi lebih spesifik ya, bergeser itu ya, beringsut, berpindah itu lebih spesifik. Dan ketiga kata tersebut padanannya dalam bahasa Inggris itu sifatnya lebih umum, generik, yaitu move. Move itu nanti umum, bisa diterjemahkan lebih khusus dalam bahasa sasaran menjadi bergeser mungkin, bisa beringsut atau mungkin berpindah. Ini namanya pergeseran, bergerak dari spesifik menuju mana yang umum. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini terkait dengan pergeseran makna.
Nah, ini dalam bahasa Jawa itu unik ya, ada kata cekot-cekot, misalkan sedut-sedut atau nyut-nyut ini ya. Pergeseran makna pada tataran adjektiva dalam bahasa Indonesia terdapat kata sakit misalkan ya, sakit itu ya. Sakit itu kan umum kan kawan ya. Nah, nanti makna sakit itu kan makna generik. Nah, tapi dalam bahasa Jawa itu nanti ada yang menyebut cekot-cekot, misalkan sakit kepala gitu ya, sedut-sedut, nyut-nyut itu misalkan ya. Nah, adalah bagian dari sakit itu, bagian dari makna sakit yang sifatnya itu generik ya, dari adjektiva itu nanti bisa diterjemahkan menjadi lebih spesifik. Jadi cekot-cekot, sedut-sedut, atau nyut-nyut ini yang lebih maknanya spesifik. Ini untuk sakit apa, ini untuk sakit apa, ini ada sakitnya, sakit apa gitu ya. Nah, itu nanti ada spesifikasinya sendiri. Berarti dari kata sakit itu generik, umum, bisa diterjemahkan menjadi yang spesifik. Atau mungkin untuk mencari padanannya cekot-cekot, sedut-sedut, atau nyut-nyut, ini ya dalam bahasa sasaran tidak ketemu, kita bisa menerjemahkan dengan kata sakit, gitu aja ya. Karena mewakili dari ketiga istilah tersebut yang mungkin hanya dimiliki secara khusus oleh bahasa Jawa. Nah, gitu. Selanjutnya pergeseran makna karena perbedaan sudut pandang budaya. Nah, ini teman-teman yang ini harus banyak membaca untuk lebih mengetahui ya sudut pandang budaya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Itu semakin kita banyak membaca, nanti kita akan tahu sudut pandang budaya dalam bahasa asing tersebut. Contohnya ini ya, pergeseran atau perbedaan makna juga terjadi karena perbedaan sudut pandang dan budaya penutur. Jadi ada sudut pandang ya dan juga budayanya itu berbeda antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. I think so gitu ya, I think so, saya rasa begitu, atau saya pikir begitu. I think so itu diterjemahkan menjadi saya rasa begitu gitu ya, atau saya pikir begitu gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan menggunakan think gitu ya, think itu kan berpikir ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan menjadi rasa. Saya rasa gitu ya. Sudut pandangnya orang Indonesia berbeda dengan sudut pandangnya orang Barat menggunakan kata think. Kalau yang bahasa Indonesia menggunakan kata rasa. Padahal antara think dan rasa itu kan berbeda. Nah, ini karena ada sudut pandang budaya. Jadi ketika ada orang Barat bilang I think so, itu orang Indonesia menerjemahkannya, sudut pandangnya adalah menggunakan saya rasa atau saya pikir begitu. Monang ujian itu contohnya dalam bahasa Batak ya. Menang ya, kalau lulus ujian itu mereka menang menyebutnya. Menang seperti orang bertanding itu menang. Nah, tapi kan maksudnya adalah lulus ujian, maksudnya di situ. Jadi di sini ada perbedaan sudut pandang budaya. Kalau lulus itu ibaratnya dalam pertandingan menang kalah gitu ya. Jadi mereka menyebutnya dengan monang ujian sebagai terjemahan dari lulus ujian. I think so ini ya contoh yang paling mudah difahami ya untuk menerjemahkan padanan dari sudut pandang itu ya. Sudut pandang budaya, padanan saya rasa dalam bahasa Inggris ini I think so. Ini orang Indonesia terlalu banyak merasa ya. Mungkin karena kalau orang Barat itu terlalu banyak think, terlalu banyak berpikir sehingga berbeda sudut pandangnya. Karena merasa, kalau orang Indonesia bilangnya saya rasa gitu ya. Saya rasa demikian gitu untuk menerjemahkan kata dari think yang ada dalam kalimat atau klausa I think so. Orang Inggris itu berpikir ya untuk think. Padahal kan kalau kita cek dalam bahasa Inggris, perasaan itu kan feel sebenarnya ya. Sehingga di sini berbeda. Maka kalau harusnya saya rasa maka I feel gitu ya. Tapi di sini think menjadi saya rasa karena memang sudut pandangnya orang Indonesia. Sehingga tidaklah wajar kalau misalnya kita bilang saya rasa begitu diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi I feel so. Untuk mengungkapkan padanannya itu kalau kita kembalikan atau back translation itu malah tidak pas nanti ya. Jadi I feel so gitu ya. Mungkin malah orang Barat tidak pernah atau orang Inggris tidak pernah menggunakan I feel so gitu ya. Yang mereka gunakan adalah I think so gitu ya untuk menerjemahkan dari kalimat saya rasa begitu. Nah, ini menjadi permasalahan budaya, sudut pandang ya, sudut pandangnya berbeda. Yang satu menggunakan think, yang satu menggunakan perasaan atau merasa. Padahal dalam bahasa Inggris think, rasa itu ada kosakatanya sendiri yaitu feel.
Setidaknya berpikir dan merasa dalam bahasa Inggris dibedakan secara tegas. Seperti itu. Kata monang dan menang tadi itu ya, orang Batak kalau lulus ujian itu mereka merasa bahwa dia memenangkan sesuatu pertandingan misalnya. Atau pertempuran atau mungkin perang ya. Kalau menang itu kan harusnya dalam pertandingan gitu ya. Tapi kalau ujian itu pun juga sudut pandangnya orang Batak itu sebagai sebuah pertandingan atau pertempuran. Sehingga ketika lulus ujian mereka bilangnya menang ujian gitu ya, atau monang gitu ya, mereka menyebutnya seperti itu. Sehingga orang Batak mengungkapkan lulus ujian dengan menang dalam ujian. Nah, ini sudut pandang harus dikaji dan harus diteliti supaya kita lebih mengetahui karakter dari bahasa yang kita kaji. Nah, ini contoh yang paling ini ya, paling mudah untuk diingat. Deep into space. Nah, orang Inggris itu menghubungkan ruang angkasa itu dengan kedalaman. Deep itu kan dalam. Deep into space. Space itu kan luar angkasa. Mereka menggunakan atau merepresentasikan kata space, luar angkasa itu dengan deep, dalam. Nah, adapun orang Indonesia itu kalau luar angkasa itu sudut pandangnya tinggi atau jauh. Luar angkasa itu tinggi, posisinya tinggi. Itulah sebabnya orang Inggris berkata misalnya, the spaceship travel deep into space. Kapal ruang angkasa itu terbang jauh ke ruang angkasa. Ya, space itu ruang angkasa itu mereka menggunakannya deep. Nah, ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kan nanti tidak pas kalau kita menerjemahkan kapal ruang angkasa itu terbang dalam. Nah, terbang dalam maksudnya dalam, deep itu kan dalam ya. Dalam ke ruang angkasa. Jadi ruang angkasa itu semacam sebuah ruangan gitu ya, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya itu. Kalau menurut sudut pandang atau budaya orang Barat atau orang Inggris. Nah, kalau kita ruang angkasa itu posisinya tinggi. Ruang angkasa itu di mana? Di atas gitu ya, terbangnya jauh atau tinggi gitu. Nah, sehingga kita kalau bilang dalam bahasa Inggris ya, ini contoh yang perspektif Indonesia ya, bahasa Inggris rasa orang Indonesia jadinya the spaceship traveled high into space gitu ya. Padahal orang Barat kalau bilang space itu bukan high, bukan tinggi, atau malah bukan jauh ya, bukan jauh tapi deep. Jadi perspektif orang Barat kalau luar angkasa itu bentuknya adalah dalam, bukan tinggi atau bukan jauh. Nah, ini menjadi contoh yang paling mudah untuk mengetahui sudut pandang budaya. Oke, jadi kesimpulannya pergeseran pada proses terjemahan itu teman-teman terjadi pada tataran bentuk atau linguistik dan juga pada tataran makna atau semantik. Pergeseran pada tataran linguistik dapat dirinci pada tataran mungkin pada tataran leksikal itu mufrodat atau kosakata. Gesernya pada tataran kosakata, bisa pada tataran sintaksisnya, juga mungkin bisa pada tataran gramatikalnya. Perbedaan pada tataran makna terjadi karena apa? Yang pertama sudut pandang budaya. Sudut pandang budaya itu apa? Cara melihat dunia sekelilingnya, penutur bahasa-bahasa yang berbeda. Perbedaan semantik itu erat kaitannya dengan perbedaan budaya penutur bahasa. Jadi yang dimaksud dengan semantik tadi itu karena ada sudut pandang makna ya. Makna antara budaya satu dengan budaya yang lain itu berbeda. Selain perbedaan budaya, istilah ekologi ya, istilah ekologi juga menjadi penyebab pergeseran makna. Baik kawan-kawan, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pergeseran bentuk dan makna. Pergeseran ada 4, pergeseran morfem, pergeseran pada tataran sintaksis, pergeseran pada kategori kata, dan pergeseran pada makna. Nah, 4 hal inilah yang sudah kita kaji pada pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Sukses buat kita semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.